Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul, Pak Dede. Inilah aksi protes jalan rusak dan berlumpur penghubung antara dua kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jalan poros kabupaten menghubungkan antar kecamatan Astana Japura dengan kecamatan Pangenan Pitu kini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga sudah kehilangan sabaran menutup akses jalan dengan bambu, bahkan melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur yang licin membahayakan bagi pengendara motor. Warga berharap tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Banyak, kurang lebih 9 orang lah. Kebanyakan yang jatuh orang ke pasar, orang mau ke musola. Biasanya kejadian itu pagi habis subuh. Pada jatuh tuh karena jalannya licin. Rusak parah. Kondisi jalan poros kabupaten yang rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan pihak desa setempat sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toyo Iskandar, Ainus melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar kos. Polisi masih selidiki penyebab tewasnya korban. Olah tempat kejadian perkara digelar petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng di rumah Indekos Godia Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Polisi juga memeriksa sejumlah ruang lainnya di Indekos, halaman depan serta tempat sampah. Tujuannya untuk mencari petunjuk tewasnya Arya Daru Panguyunan. Polisi juga memasang garis kuning agar lokasi kejadian tetap steril selama proses penyelidikan. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Penyelidikan wajahnya masih dilakukan, cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang yang hilang. Jenis kelaminnya laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Ya. Sebelumnya pemirsa, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kos di Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban penuh lakban. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi sebuah kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta untuk mengidentifikasi jasad korban. Saat ditemukan, kondisi korban cukup mengenaskan di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Korban diketahui bernama Arya Daru Panguyunan, pria asal Jalan Munggur, Yogyakarta, yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari istrinya yang kesulitan menghubungi ponsel korban sejak 2 hari lalu. Istri korban kemudian meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Polisi kini masih menyelidiki tewasnya korban dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman kamera pengawas. Selanjutnya jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di TKP di mana korban ditemukan tewas, sudah ada rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari kosan korban di Menteng, Jakarta Pusat. Halo Jessica, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah olah TKP sudah selesai dilakukan?
Yaitu di salah satu penginapan atau guest house yang berada di Menteng Jakarta Pusat ini memang masih belum ada tanda-tanda dari adanya olah TKP lanjutan. Karena memang informasi Vina dan juga pemirsa untuk olah TKP awal telah dilakukan kemarin sore oleh pihak kepolisian, yaitu dari Polsek Menteng dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Dan memang informasinya juga bahwa kondisi jenazah sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukannya otopsi. Lalu Vina dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk terkait kronologi awal penemuan jenazah korban, yaitu yang merupakan diplomat fungsional muda yang bertugas di Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan inisial ADP ini berawal ditemukan oleh penjaga penginapan atau penjaga kos ini yang awalnya diminta tolong oleh istri dari korban untuk dicek karena memang istri informasinya sudah kesulitan untuk menghubungi ADP. Lalu Vina dan juga pemirsa saat ditemukan oleh penjaga kos ini, ADP ditemukan dalam kondisi tewas berselimut, tetapi kepala sudah terlilit dengan lakban yang berwarna kuning. Tetapi dari informasi kepolisian pun dari visum luar tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan di tubuh korban, dan juga selain kondisi tubuh korban pun kondisi di dalam kamar pun sangat rapih, tidak ada barang yang hilang, sedangkan juga dari pintu maupun juga jendela tidak ada jejak masuk paksa. Dan dari rekaman CCTV yang juga telah dicek oleh pihak kepolisian pun tidak adanya tanda-tanda masuknya dari orang yang tidak dikenal ke dalam kamar korban selain dirinya sendiri, dan juga merekam aktivitas korban sebelum kejadian yang sangat normal. Dan untuk dari proses penyelidikan ke pihak kepolisian pun dari Polres Metro Jakarta Pusat dan juga Polsek Menteng ini sudah melakukan oleh TKP kemarin sore, lalu juga sudah memeriksa CCTV dan memeriksa 3 orang saksi mata. Barang bukti juga sudah diamankan, antara lain lakban, kantong plastik, obat-obatan yaitu obat sakit kepala, obat lambung, dan selain obat-obatan juga ada selimut, bantal, ya, lalu juga ada pakaian korban dan juga dompet yang berisikan identitas dari korban. Jenazah sudah dalam proses otopsi untuk mengungkap hasil atau penyebab pastinya dari penyebab kematian dari korban ADP ini, apakah ini karena bunuh diri ataupun adanya tindak pidana lainnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga sudah memberikan tanggapan atas kejadian ini, bahwa mereka menyatakan untuk mendukung penuh proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga sudah menyerahkan proses pengungkapan atau penyelidikan kepada pihak kepolisian yang bertugas untuk mengungkap dari kejadian ini. Sehingga Vina dan juga pemirsa dapat kami sampaikan, kami akan terus memantau perkembangan situasi di tempat kejadian perkara ini, apakah nantinya ada olah TKP lanjutan atau tidak. Kami akan berusaha untuk langsung kabarkan ke Anda. Kembali ke Anda, Vina. Ya, Jessica, terima kasih atas laporan langsungnya dari TKP maksud kami daerah Menteng, Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, seorang pasien kritis dan dirujuk ke rumah sakit wilayah Kabupaten Sampang. Beginilah kondisi M. Wani, seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Ia terlihat sedang terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit kota setempat. Pasien lansia berjenis kelamin pria ini terlihat didampingi pihak keluarga dengan kondisi kritis. Terpasang selang infus dan oksigen di bagian tubuhnya. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun kondisi tubuhnya bertambah memburuk sehingga dirujuk ke rumah sakit di wilayah Sampang dengan menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan pemerintah diduga tidak beroperasi, pasien terpaksa dibawa dengan menggunakan perahu kecil. Kejadian ini pun viral di media sosial. Memang sudah ada speedboat, sudah ada nahkodanya juga, sudah ada wakilnya juga. Nah, tetapi karena memang terkendala BBM. Setelah pasien berada di rumah sakit Sampang, kondisi sempat diketahui membaik. Namun, tak lama kemudian kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang Minggu siang. Dari Sampang, Fatur Rahman, iNews melaporkan.
Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kedua korban ditemukan di perairan Tanjung Anjir, Sembulangan, Muncar, Banyuwangi berjarak lebih dari 30 mil dari titik awal kejadian. Pimpinan proses evakuasi tim SAR gabungan Basarnas Potensi beserta Polairut. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan nelayan sekitar pukul 1:24 waktu Indonesia Barat dengan korban berjenis kelamin laki-laki memakai kaos hitam lengan pendek dan celana pendek warna hitam. Sementara 1 jenazah lainnya berjenis kelamin laki-laki mengenakan baju lengan pendek dan celana pendek ditemukan pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat di lokasi yang sama. Kedua jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi untuk identifikasi lebih lanjut. Bahwasanya kita menemukan semalam 1 yang diduga korban jiwa dari KMP Tunu yang tenggelam di hari Kamis kemarin. Kemudian dan hari ini kita menemukan juga 1. Kita langsung melaksanakan kegiatan evakuasi dimulai dari Bulungan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kita membawanya ke Pantai Bum dan diserahkan ke teman di VI untuk dilaksanakan identifikasi. Kondisinya seperti apa? Kondisinya pada saat ditemukan rata-rata berada di atas permukaan air dengan badan dan wajah ke bawah air. Hingga saat ini korban ditemukan sebanyak 40 orang, diantaranya 30 orang ditemukan selamat dan 10 orang ditemukan meninggal dunia. Sementara 25 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.